Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang terjadi akibat seringnya terpapar suara yang sangat nyaring atau keras. Selain itu juga ada faktor usia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, ini terjadi akibat sinyal suara yang gagal mencapai otak. Lalu apa akibatnya jika sinyal suara ini gagal mencapai otak? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gangguan pendengaran. Nah, kalau kita berbicara tentang pendengaran seperti itu ya, itu identik dengan telinga dan mendengar. Nah, kabarnya hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kemampuan menjadi pendengar yang baik. Kita lihat yang pertama. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Jadi dari kalimatnya atau katanya saja sudah berbeda ya. Mendengar dan mendengarkan. Kalau menurut pendapat saya pribadi adalah kalau mendengar itu ya cuman ya dengerin aja gitu. Tapi mendengarkan itu sesuatu yang sangat serius, sangat fokus gitu untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara di hadapan kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua. Kemampuan mendengarkan belum dianggap penting. Nah, ini yang kemudian sering kita lihat bahwasanya ketika mungkin ada teman-teman kita yang lagi curhat seperti itu, lagi ngomongin masalahnya, ini sepertinya ya sama seperti yang nomor satu gitu. Kita hanya sebagai pendengar gitu, mendengar saja, tidak mendengarkan secara lebih mendalam, lebih fokus tentang apa yang disampaikan gitu. Inginnya tuh kita yang ngomong terus gitu. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan fun fact yang ketiga, yaitu superioritas halangi proses mendengarkan. Seringkali ketika kita lagi ngobrol gitu ya sama teman-teman kita atau sama siapapun gitu, kita merasa bahwa kita ini lebih superior gitu, lebih banyak pengalamannya gitu kan, dan lebih oke dalam hal untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi pendengar yang baik, ini agak susah ketika superioritas itu ada di sana gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Pemikiran tertutup membuat gatal berkomentar seperti itu ya. Nah, kita sering kali nih kalau ada orang atau teman kita yang lagi curhat, kita itu bukannya mendengarkan, bukannya nyari solusi, tapi sebenarnya langsung gatal gitu untuk komentar ini itu gitu. Nggak berpikir bahwasanya kita harus fokus ngedengerin, terus kemudian nyari solusi yang terbaik untuk teman kita itu. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini siapapun bisa jadi pendengar yang baik. Nah, ini untuk menjadi pendengar yang baik tentu tidak mudah ya, karena tadi seperti disebutkan di awal, mendengar dan mendengarkan itu berbeda seperti itu. Tapi kalau dilatih dengan baik, insya Allah kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih apakah ini beneran fakta atau mitos. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran seperti itu ya. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar kemampuan menjadi pendengar yang baik. Nah, di segmen ini kita akan mengklarifikasinya langsung dengan psikolog kita, ada Mbak Fabiola Priscilla, SPSI, MPSI Psikolog dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Febi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Apa kabar ini Mbak Febi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Febi, hari ini kita akan berbicara, tema besar kita sebenarnya adalah gangguan pendengaran gitu kan. Itu secara fisik seperti itu. Tapi di non fisik gitu ya, secara psikologis kita juga berbicara tentang kemampuan mendengar yang baik dan bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, ada beberapa di antaranya. Kita lihat yang pertama. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Betul nggak sih Mbak, kalau sebenarnya mendengar itu kayak mungkin ya cuma dengerin aja gitu. Tapi kalau mendengarkan itu kita benar-benar fokus gitu untuk mengetahui oh apa sebenarnya akar masalahnya seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris lebih terlihat perbedaannya ya. Karena kalau mendengar itu kan hear. Nah, itu memang hanya tadi seperti dikatakan bahwa gitu ya. Misalnya gini, kayak tadi ada bunyi bel deh. Nah, itu ya. Nah, sedangkan kalau mendengarkan itu listening. Jadi kita ada usaha, ada upaya untuk bisa memahami suara atau kata-kata yang kita dengarkan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Oh iya, jadi kamu sekarang benar-benar lelah ya. Kamu butuh istirahat seperti itu. Jadi kita memahami di balik kata-kata yang kita dengarkan. Seperti itu Mas. Berarti sebenarnya kalau mendengar itu cuma sepintas lalu aja, tapi kalau mendengarkan itu lebih mendalam gitu nggak sih Mbak? Betul, jadi kalau kita mendengarkan ada usaha. Sedangkan kalau kita dengar itu ya tanpa ada usaha, sengaja nggak sengaja itu terdengar saja, tanpa ada usaha lebih.
Berarti kalau untuk mau menjadi seorang pendengar yang baik, kita harus mendengarkan gitu ya, karena kita bisa lebih intens lagi ngobrolnya, bisa lebih mendalam lagi gitu ya, untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu ya. Betul sekali, Mas. Dan lagi kalau kita bisa mendengarkan, bonusnya adalah orang yang kita ajak bicara pun bersedia untuk mendengarkan kita karena Eh, mereka merasa penting dan dipahami. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih, Mbak Feby. Ya, Kemampuan mendengarkan belum dianggap penting. Nah, ini yang kemudian ya. mungkin sering terjadi di antara kita ketika kita lagi curhat atau ngobrol sama orang, kemampuan mendengarkan itu kayaknya nggak dianggap penting. Kayaknya kita akan lebih terlihat cerdas dan pintar kalau kita bisa nimpalin gitu kan, bisa ngerespons, bisa jawab ini itu, padahal sebenarnya itu nonsens gitu. Betul nggak sih, Mbak? Bohongan gitu ya. Oke. Gimana tuh, Mbak? Iya, jadi kalau misalnya kita terlihat ingin mendominasi, maka sebenarnya komunikasi itu tidak terjadi. Karena Betul. apa? Karena message yang sebenarnya kita ingin sampaikan atau kita ingin dapatkan itu nggak terjadi. Karena apa? Karena kita fokus pada kebutuhan diri sendiri untuk Mhm, didengarkan, untuk merasa superior, untuk merasa pintar dan cerdas gitu ya. mhm. Nah, padahal sebenarnya sayang sekali karena inti dari komunikasi itu kan dua arah. Nah, itu yang harus kita pertahankan, mendengarkan supaya kita bisa mendapatkan message dan menyalurkan message yang kita inginkan. Oke, berarti memang harus ada timbal balik yang positif seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini juga sering terjadi nih, Mbak Feby. Mhm, Superioritas halangi proses mendengarkan, di mana ada salah satu pihak dalam komunikasi itu yang merasa dirinya lebih oke gitu, lebih superior, lebih iya. berpengalaman, sehingga akhirnya ketika kita ngomong sama orang tersebut kayaknya mental terus karena merasa bahwasanya yang ngomong ini kayaknya you are no one gitu, tapi saya ini someone gitu loh. Itu bener nggak, Pak? Benar banget. Jadi memang kembali lagi ke komunikasi tadi, itu harus ada empati. Mhm. Nah, kalau kita berada pada posisi superior, kita menghilangkan adanya empati, yaitu kemampuan untuk bisa memahami, Mmm, merasakan gitu ya, apa mhm. yang lawan bicara kita sedang hadapi saat itu. Bukan berarti kita ikut terbawa emosi, tapi Mhm, kita bisa menangkap, oh kalau kita berperilaku seperti ini superior, mereka merasa apa ya? Nah, itu yang biasanya menjadi hambatan mhm. kalau seseorang berada dalam posisi superior dalam komunikasi. Oke, berarti memang tidak boleh ada superioritas ya, dan Iya, kalau selamanya orang ada, merasa superioritas, maka komunikasi yang efektif nggak akan terjalin dong, Mbak? betul, karena dalam berkomunikasi, berinteraksi harus ada, balance ya, jadi harus seimbang. Kita bisa menghargai sehingga orang lain pun bisa menghargai apa yang kita katakan. Nah, Mhm, ketika kita berada, pada posisi superior, nah kita merasa lebih, sehingga orang mmm. merasa, "Ah, kok aku nggak dihargai ya? Kok mereka atau, orang tersebut ingin mendapatkan kebutuhannya saja tanpa memahami kebutuhan aku ya?" Nah, disitulah komunikasi menjadi tidak optimal. Oke. Lalu gimana caranya nih, Mbak, ketika kita berbicara gitu ya dengan orang lain dan kita ini merasa diri kita superior gitu kan. Nah, bagaimana kita nggak ngomongin orangnya gitu, tapi kita ngomongin diri kita sendiri sebagai orang yang merasa superior. Bagaimana sih cara kita untuk kemudian, meskipun kita tahu kita lebih gitu daripada orang lawan bicara kita, tapi bagaimana cara membuat kita itu kayak kita bisa equal gitu, kita bisa sama dengan orang yang lagi kita ajak ngomong? Oke, jadi pertama ini tips yang luar biasa ya. Sebelum kita bisa mendengarkan orang lain, kita harus mampu mendengarkan diri kita dulu, Mas. Mhm, Jadi ambil momen, pause dulu, jeda dulu, duduk dulu dengan tenang. Kita dengerin dulu nih, sebenarnya saya ini berada dalam posisi yang nyaman nggak sih untuk orang lain? Saya berada dalam tadi superior atau saya sudah bisa berempati pada orang atau lawan bicara kita. Nah, jadi tanpa ada kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri, ya kita tidak akan mampu mendengarkan orang lain. Nah, jadi memang tipsnya adalah supaya kita nggak menjadi superior adalah mhm. banyak-banyaklah untuk mendengarkan diri sendiri dulu. Oke, banyak mendengar diri sendiri dulu seperti itu ya, supaya kita tahu bahwasanya kita bisa harusnya sama equal dengan orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Nah, ini juga agak berat nih, Mbak Feby. Pemikiran tertutup membuat kita itu gatal untuk berkomentar. Kayaknya kayak kita nutup pemikiran kita gitu ya, nutup pintu pemikiran kita hingga akhirnya kita nggak mau nerima apa yang disampaikan orang lain. Yang ada Iya. cuman kita pinginnya komentar terus, komentarin terus gitu. Ya, jadi itu juga betul. Heeh. Nah, ketika kita memiliki pemikiran tertutup,
ya berarti kan kita tidak siap untuk menerima masukan, untuk menerima informasi karena sibuk dengan ide atau gagasan kita sendiri. Jadi memang penting sekali untuk diniatkan ketika berkomunikasi untuk mendengarkan orang lain dan berpikiran terbuka. Artinya no judgment, nggak boleh ada penilaian, nggak boleh ada asumsi gitu ya. Kalaupun kita nggak paham, jangan stuck sama asumsi kita. Jangan stuck dengan pemikiran kita yang tertutup, bertanyalah. Kita konfirmasi, benar nggak sih apa yang saya pahami ini sesuai dengan lawan bicara kita. Itu penting, Mas. Penting ya. Oke, supaya kita tidak tertutup tapi open minded untuk menerima semua input-input dari lawan bicara kita gitu ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Feby. Nah ini, ini afirmasi positif ya. Siapapun bisa jadi pendengar yang baik, betul nggak? Pastinya. Kita semua punya potensi dan kapasitas untuk menjadi pendengar yang baik. Masalahnya kita bersedia atau tidak. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik sebenarnya apakah memang harus memenuhi beberapa indikator yang tadi sudah kita sebutkan atau sebenarnya apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik nih, Mbak Feby? Ya, kalau kita mau ulas secara panjang, khawatir waktunya nggak cukup. Tapi ada beberapa kunci. Ada beberapa kunci yang bisa kita pegang ketika kita mau mendengarkan orang lain. Yang pertama tadi, punya kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri. Kita siap nggak sih untuk mendengarkan orang lain saat itu? Nah, yang kedua, mendengarkan misalnya apa sih yang terjadi pada kita. Nah, jadi kita juga lebih peka untuk bisa merasakan apa yang orang lain sedang butuhkan dan rasakan. Yang kedua, bersedia untuk berada pada posisi orang itu. Artinya bukan mengambil beban dan emosi mereka, tapi ini kayaknya emosi yang saya rasakan adalah orang ini sedih, atau orang ini lelah, atau orang ini sedang bersemangat. Nah, itu yang kita harus miliki. Nah, kemudian be mindfulness. Jadi kadang ya Mas, ini aku juga sering hadapin juga gitu ya, karena terlalu banyak noise, terlalu banyak gagasan, pikiran, sehingga ketika kita berbicara atau kita mendengarkan, kita tidak di situ. Kita tidak secara penuh sadar bahwa orang yang di hadapan kita ini sedang membicarakan apa sih? Nah, itu tuh bahaya banget. Jadi be mindfulness, sadar dengan apa yang terjadi pada saat ini dan sekarang, supaya orang juga mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan dan sebaliknya kita pun bisa mendapatkan message dari orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk menjadi pendengar yang baik kan, apakah selalu pendengar yang baik itu identik dengan ketika ada orang lagi ngajak kita ngobrol gitu ya, terus kita ikut nimpalin, ngasih berbagai wejangan itu, atau sebenarnya orang itu hanya butuh didengarkan gitu, dan kita menjadi pendengar yang baik itu cukup dengan mendengarkan, ngasih salah satu mungkin dari 5 bahasa kasih itu sentuhan seperti itu, atau seperti apa sih Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita nimpalin itu kapasitas kita untuk bisa mendapatkan atau memahami kata-kata di balik kata-kata itu menjadi hilang. Karena kita sibuk untuk berkomentar atau menimpali. Tapi ketika kita fokus untuk mendengarkan, tenang dan memberikan perhatian penuh, kita bisa rasakan loh. Banyak orang-orang yang berbicara sebenarnya di balik kata-kata itu justru itu yang ingin dikatakan. Jadi contohnya gini, iya aku tuh ingin banget sibuk, aku ingin banget mendapatkan prestasi tertentu. Tapi ketika kita rasakan, sebenarnya orang ini lelah. Dia ingin punya waktu lebih banyak, kebebasan waktu untuk bisa berinteraksi sama keluarga. Nah, itu yang hilang kalau kita, iya enak ya kalau kamu punya ini, punya sibuk dengan itu, udah hilang Mas. Jadi penting sekali kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan kalaupun ada hadiah terbaik di dunia ini adalah hadiah untuk merasa didengar. Hadiah terbaik adalah merasa didengar seperti itu, karena kita bisa release our stress gitu ya, supaya menjadi setidaknya kalaupun belum ada solusi, setidaknya ada orang yang mau mendengarkan kita dengan hati seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Feby sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita bisa menjadi pendengar yang baik. Sehat-sehat terus Mbak Feby dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kita semuanya di studio Bincang Sehati, Dr. Lia Natalia, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Lia, apa kabar? Halo, pagi Mas Raden. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gangguan pendengaran nih dok. Nah, seperti kita tahu bahwasanya gangguan pendengaran ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial dan sangat penting dan sangat fatal sekali ketika kita tidak bisa mendengar kan. Seperti itu ada berbagai hal yang mungkin hal buruk yang bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, sebelum kita membahas lebih detail jenis-jenisnya, kita boleh bahas dulu nggak dok tentang anatomi dari telinga kita gitu. Jadi anatomi telinga kita itu kita bagi menjadi 3 bagian, mungkin bisa ada gambar juga. Nah nanti di telinga itu dibedakan menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dibatasi dari liang telinga sampai dengan daun telinga, liang telinga sampai gendang telinga. Nah telinga tengah mulai dari gendang telinga sampai permukaan luar atau promontorium, permukaan luar dari koklea atau rumah siput yang di dalamnya terdiri dari tulang pendengaran dan ada saluran yang menghubungkan telinga sama hidung. Nah itu ada gambar juga di monitor mungkin ada gambar. Nah yang namanya saluran Eustachius, tuba Eustachius. Mungkin waktu SD kita pernah belajar juga waktu zaman dulu IPA ya. Nah itu ada saluran menghubungkan telinga sama hidung namanya saluran tuba Eustachius. Nah, terus bagian telinga dalam itu terdiri dari koklea dan organ keseimbangan atau kanalis semisirkularis atau disebut juga vestibuler, organ vestibuler. Oke, nah itu kan ada beberapa organ yang tadi disebutkan dan juga ada di gambar tadi kita lihat ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana cara atau prosedur kerjanya sehingga akhirnya telinga kita itu bisa mendengar gitu. Itu kan mungkin orang berpikirnya, oh kalau organ, ya memang setiap manusia pasti ada organ gitu kan. Termasuk juga di organ atau anatomi di telinga. Tapi bagaimana caranya sehingga ada gelombang-gelombang frekuensi suara itu akhirnya bisa terdengar di kuping kita. Jadi proses untuk mendengar itu, ya kan pendengaran ini merupakan bagian dari panca indera, makanya itu penting. Nah, telinga kita selain fungsi mendengar, dia juga ada fungsi keseimbangan. Nah, untuk fungsi mendengar sendiri, jadi gelombang suara yang diterima akan masuk ke daun telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga. Nah, dia akan bergetar, menggetarkan gendang telinga. Pada saat menggetarkan gendang telinga, nanti getarannya itu akan diamplifikasi atau ditambahkan berkali-kali lipat di tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan menghantarkan getaran itu ke koklea atau rumah siput. Nah di rumah siput itu nanti getarannya akan diteruskan menjadi ada cairan di rumah siput. Cairan di rumah siput itu kan bergetar. Nah di situ akan terjadi perubahan proses yang dari mekanik menjadi reaksi listrik. Reaksi listrik yang akhirnya diteruskan lagi ke saraf pendengaran di otak sehingga kita mengerti apa yang kita dengar. Ini suara apa, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau berbicara tentang gangguannya, nah tadi kan proses kerjanya nih dok, dari suara yang di luar terus kemudian masuk sampai ke sinyal telinga kita gitu. Nah, gangguan apa saja yang biasanya terjadi dan akhirnya mengganggu fungsi pendengaran kita dok? Ya, jadi sebenarnya gangguan pendengaran itu dibedakan berdasarkan letaknya. Itu dibagi menjadi 2. Tuli atau gangguan pendengaran itu dibedakan jadi tuli konduktif. Ya balik lagi ke anatomi. Tadi gambarnya di telinga luar sampai telinga tengah itu bila terjadi gangguan itu dinamakan konduktif atau tuli konduktif. Kenapa? Karena di situ terjadi hantarannya yang bermasalah. Nah, satu lagi yang kedua namanya tuli sensori neural atau tuli saraf. Kalau awam banyak bilang tuli saraf. Nah, tuli saraf itu terjadi di telinga dalam. Mulai dari rumah siput sampai saraf pendengaran lalu ke otak. Nah, gangguan pendengaran itu dibagi 2 berdasarkan letak kelainannya. Jadi yang tadi tuli konduktif itu di telinga luar dan telinga tengah, misalnya nih kotoran telinga tutup, nah itu juga kan jadi menurun pendengarannya, itu tuli konduktif. Sedangkan kalau
tuli saraf ya sarafnya sendiri. Nah tadi kalau gangguan pendengaran yang banyak ditanyakan awam, mungkin lebih ke tuli sensori neural atau tuli saraf. Ke sarafnya itu ya, bukan yang konduktif tadi ya? Iya, biasanya yang ditanyakan gangguan pendengaran tuh persepsinya lebih ke tuli saraf, yang biasanya disebabkan karena faktor usia atau terpapar bising atau suara keras. Oh gitu. Berarti apakah ini menjadi indikasi bahwasanya di luar sana yang terjadi itu yang karena gangguan sarafnya itu, Dok? Belum tentu, makanya harus dicek dulu. Bisa aja kotoran telinga yang penuh segini itu juga bisa jadi nggak dengar. Bisa. Waktu itu ada pasien yang pas dilihat cuma kotoran, pas keluar kotorannya langsung normal lagi. Ada yang seperti itu. Walaupun kalau tuli konduktif itu ya paling sayangnya 40 desibel menurunkannya. Nanti kita akan ngomong lagi lebih dalam. Tapi biasanya masalah yang dipertanyakan sama awam itu lebih ke saraf. Yang sarafnya ya, oke. Karena mungkin yang merasa paling umum gitu terjadi apa-apa pokoknya hubungannya saraf gitu ya, Dok ya. Oke, tapi sebenarnya kesehatan telinga kita itu bisa juga nggak sih, Dok, dipengaruhi oleh kesehatan anggota tubuh yang lain? Mungkin tadi kan kalau faktor degeneratif, usia atau lain sebagainya mungkin memang faktor internalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk faktor kesehatan anggota tubuh yang lain ada hubungannya nggak dengan kesehatan pendengaran kita? Tentunya ada. Jadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan ini ya, menyebabkan gangguan pendengaran ya contohnya tadi selain usia, pekerjaan. Itu faktor resikonya bisa dari pekerjaan, bisa dari misalnya yang terpapar bising. Terus udah gitu juga ada pekerjaan yang seperti di kontraktor kayak gitu yang bising banget, satu pekerjaan, usia, terus keturunan juga ada beberapa masalah genetik yang menyebabkan telinga kita menjadi lebih gampang rusak gitu. Ada obat-obatan juga menjadi faktor resiko yang menyebabkan gangguan pendengaran. Obat-obatan seperti misalnya kemoterapi, obat antibiotik tertentu misalnya gentamisin. Ada juga obat-obat seperti malaria, anti malaria, pilkina itu juga membuat gangguan pendengaran. Nah, yang faktor resiko yang dari tubuh sendiri misalnya ya penyakit-penyakit metabolik yang lain misalnya kayak seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi itu juga bisa menurunkan gangguan pendengaran yang di saraf itu. Karena aliran darahnya tidak lancar ke arah telinga itu, ke arah sarafnya. Paling itu sih. Itu ya. Oke, tapi sebenarnya ada juga, Dok, yang bilang gini, hubungan dengan pendengaran atau telinga kita itu dengan faktor keseimbangan gitu. Tubuh kita itu sebenarnya ada hubungan nggak? Ada. Jadi untuk tadi kan telinga selain fungsinya untuk mendengar, dia juga untuk keseimbangan. Jadi tapi sebenarnya keseimbangan tubuh kita itu tidak hanya dipegang oleh telinga. Nah, organnya kan tadi dekatan di anatomi ada tuh dekat koklea ada kanalis semisirkularis atau organ vestibuler. Nah, untuk keseimbangan tubuh kita ada 3 yang memegang selain telinga. Jadi ada mata sama ada proprioseptif itu lebih ke arah anggota tubuh untuk bisa tegak berdiri yang diatur oleh otak kecil. Jadi selain telinga ya di organ vestibuler, mata dan ada tubuh, otot-otot tubuh yang diatur oleh otak kecil. Jadi 3 yang berperan, nggak hanya telinga sendiri. Jadi harus nanti dicari lagi kalau gangguan keseimbangan, mata juga bisa, gitu. Matanya bermasalah bisa. Jadi mesti cari lagi. Oke, mungkin dari 3 itu dari otak kecil, mata dan telinga gitu. Kalau otak kecil mungkin kita mikirnya gini, oh itu kan menjadi satu jadi kantor pusatnya kita kan untuk mengatur semuanya gitu kan. Itu yang pertama. Dari mata ya kita coba aja jalan dengan mata tertutup pasti sempoyongan gitu. Tapi kalau telinga ini apakah kemudian ketika ada gangguan pendengaran yang maksudnya bahasa orang awamnya, orang umumnya gimana ini, pengaruhnya secara langsung tuh gimana? Sebenarnya kalau gangguan pendengaran sendiri itu nggak selalu disertai dengan gangguan keseimbangan. Nah, bagaimana sih kita ngomong normalnya dulu, bagaimana telinga bisa ngatur keseimbangan tubuh sih, Dok? Apa sih kerjanya dia? Nah, jadi gini, pada saat kita di kereta deh, kita duduk di kereta, kita diam. Tapi kok kita misalnya merem, tapi kok kita berasa keretanya jalan. Nah, itu organ keseimbangan di telinga kita yang berperan, namanya utriculus sacculus. Misalnya di lift, kita diam. Tapi kok kita bisa ngerasa naik ya? Nah, itu juga. Itu perannya si vestibuler atau organ keseimbangan telinga kita. Lalu kita pada saat begini,
nengok, kok kita bisa ngerasa kepala kita ke sini, kepala kita, badan kita ke sini. Nah, itu yang psikanalis semisirkularis itu. Jadi dia bisa memberikan impuls ke otak kalau kepala kita sedang bergerak kemana, arahnya ke sana, ke sini gitu. Walaupun kita diem, tapi mobil bergerak gitu kayak tadi ya, yang kereta, kita bisa merasakan kita jalan, naik lift, kita merasakan kita naik loh. Nah itu dia yang cara kerja si organ vestibuler yang kecil itu, tapi sebegitu dahsyatnya untuk keseimbangan tubuh kita. Wah, ini ilmu baru nih bagi saya. Ini wah sangat luar biasa ternyata ya, dampak dari fungsi keseimbangan di pendengaran kita ya, sangat luar biasa. Oke, tapi selain tadi dokter menyebutkan kan dari kontraktor yang kerja di bising gitu kan, polusi suara gitu kan. Memang itu menjadi salah satu faktor dominan juga untuk terjadinya gangguan pendengaran. Nah, kalau polusi suara pasti polusi udara juga bisa menyebabkan itu nggak sih, Dok? Kalau polusi udara sih lebih ke saluran nafas ya. Kalau ke telinga sih tidak ada hubungannya. Polusi suara iya. Tapi kalau polusi udara lebih ke gangguan pernafasan. Gangguan pernapasan. Tapi mungkin kita sebagai orang awam berpikirnya gini, apakah karena polusi udara itu mungkin ada kotoran-kotoran, debu-debu yang akhirnya numpuk di kuping dan akhirnya mengganggu, itu bisa juga nggak? Enggak. Kalau itu lebih ke arah misalnya ada kotoran, kotoran yang kotor di sekitar telinga, tapi nggak bisa jadi menyebabkan gangguan pendengaran seperti tadi kan yang saya bilang. Gangguan pendengaran di sini lebih ke arah tulis saraf, karena kalau gangguan pendengaran sendiri kan memang ada dua, yang tadi konduktif sama sensori neural. Tapi yang kita bahas di sini atau yang awam lebih utamakan gangguan pendengaran itu, yang kita bahas lebih ke saraf. Jadi kalau polusi udara bisa bikin itu saraf ya tidak. Tidak ya. Cuma kotoran numpuk bisa aja. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang gangguan pendengaran. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Lia Natalia, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Dokter Lia, kita kembali lagi. Kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran seperti itu, Dok, sebenarnya yang menjadi gejala ketika orang sudah mulai mengalami gangguan pendengaran itu apa? Apakah kemudian kurangnya volume suara yang masuk, kita sebagai orang awam kan tahunya gitu, atau ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa dirasakan tapi orang nggak sadar gitu? Ya, jadi pada saat apa sih yang ditunjukkan, misalnya teman kita nih kok dia kayaknya mulai ada gangguan ya gitu, kita sebenarnya bisa lihat juga, perhatikan juga. Nah mungkin ada dibedakan, kalau untuk anak-anak ada kan yang bayi baru lahir nggak respon. Nah kalau bayi baru lahir terus begitu sudah sampai anak, dia terlambat bicara. Ya misalnya udah harusnya umur 1 tahun bisa ngomong 1 kata misalnya, tapi dia kok belum, masih babbling saja. Nah itu juga untuk anak seperti itu. Terus misalnya pada saat ada bunyi tertentu atau di suara yang keras dia nggak respon, itu juga kita udah mulai bisa mencurigai, oh ini ada gangguan nih gitu. Nah kalau untuk dewasa atau remaja lebih ke misalnya nih teman kita kok menarik diri dari pembicaraan, misalnya kita lagi bicara dia menarik diri, mungkin karena itu salah satunya kurang dengar. Terus kedua, dia misalnya pada saat kita bicara kok minta ulangin lagi, apa? Coba apa kayak gitu. Bukan kurang fokus ya, tapi sebenarnya memang ada gangguan. Kan tatapan sama kita, tapi kok dia kayak baca bibir atau lihat ke bawah, itu juga perlu diperhatikan. Nah terus udah gitu gampang lelah atau gampang stres. Kenapa? Karena dia harus konsentrasi melihat gerakan bibir orang supaya membantu dia mendengar. Itu. Terus yang keempat bisa juga ya tadi, selain menarik diri dari pembicaraan, dia juga bisa kayak menghindari pertemuan sosial, menghindari kayak kumpul-kumpul gitu, atau ya misalnya orang rumah kita kok nonton TV kencang banget ya, atau mendengarkan musik kencang banget, bisa juga dia gangguan pendengaran seperti itu. Ya kurang lebih gejala-gejala yang bisa kita lihat sehari-hari seperti itu. Oke, Dok, sebelum kita ngobrol lagi, ini sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo.
Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Selamat pagi, Iya, dengan Ibu siapa di mana? dengan Cindy di Tangerang. Ibu Cindy di Tangerang. Oke, silakan Bu Ya, Cindy. ya. Dok, Ya, halo Ibu Cindy. dok, saya mau tanya, selama 5 tahun terakhir ini, saya tuh selalu rutin telinga kanan saya ketutup. Mm, Jadi saya tuh harus selalu ke dokter untuk dibersihkan. Nah ini apakah ada gejala penyakit berbahaya? Dan kemudian apakah saya tuh harus terus rutin setiap tahun pasti harus ke dokter? Nah, yang kedua, mm. saya mau tanya kalau obat tetes untuk bersihin telinga berbahaya nggak, dok? Nah, terus yang ketiga, dok, di dekat daun telinga ini, saya pernah merasa kayak sakit banget gitu, sampai ke kepala. Itu gejala penyakit apa ya, dok? Ya. Terima kasih, dok. Oke, Sama-sama, Bu dokter ada yang mau Cindy. ditanyakan mungkin usia Ya. atau ada faktor? Ibu Oh, Cindy, usia 54 tahun. Ibu Cindy terakhir ke THT dibilang memang kotorannya menumpuk ya, banyak kotorannya. Iya, betul. Ya. Oke ya dok, sudah jelas ya. Oke baik, terima kasih Bu Cindy. Kita akan coba jawab yang pertama dulu dok ini. Ya. Jadi tadi kan seperti yang Ibu Cindy tanyakan, kenapa saya tiap tahun perlu membersihkan kotoran. Nah, jadi kotoran telinga itu memang produksinya sepertiga luar. Sepertiga luar itu ya cuma di rambut-rambut, mungkin balik lagi ke gambar anatomi yang di awal, dia hanya di sepertiga luar liang telinga. Nah, pada saat dia cuma sepertiga luar liang telinga, dia seharusnya juga cuma normalnya cuma selapis tipis minyak kekuningan yang diproduksi oleh kelenjar seruminosa. Nah, dia bisa keluar sendiri. Kenapa? Lewat bagaimana dia keluar? Pada saat kita mengunyah, dia akan keluar. Pada saat lapisan kulit kita memang bergeser. Ada yang namanya migrasi epitel atau lapisan kulit kita bergeser sehari 1 mm ke arah luar. Jadi ada percobaan dititikin tinta di gendang. Setelah 6 minggu tintanya akan bergeser keluar. Nah, itu pun kotoran telinga kita yang sepertiga luar akan keluar sendiri normalnya. Tapi mungkin kasus Bu Cindy produksi kotoran telinganya berlebihan sehingga penuh kotorannya dan perlu dibantu untuk dikeluarkan ke THT. Jadi memang ada kayak kulit kan, ada yang jerawatan, ada yang normal, ada yang kering, sama kotoran telinga pun seperti itu. Ada yang produksinya berlebihan, ada yang produksinya normal, maksudnya ada yang kering bahkan gitu. Nah, pada kasus Bu Cindy ya mau tidak mau memang harus dibantu dikeluarkan ke THT. Sebenarnya 6 bulan sekali Bu, jangan sampai 1 tahun. Karena kemungkinan sudah bisa numpuk penuh gitu. Apalagi udah riwayatnya berulang seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua obat tetes ya. Jadi sebenarnya obat tetes itu bukan untuk membersihkan kotoran telinga. Tadi yang saya bilang, Tuhan udah ciptakan kita kotoran telinga sebenarnya bisa keluar sendiri. Ya, tapi pada saat korek-korek atau pakai obat tetes itu hanya untuk melunakkan kotoran telinga yang keras, bukan mengeluarkan. Jadi ada kasus tertentu yang kotorannya keras diteteskan, itu memecah lapisan kulit yang ngumpul di sana untuk supaya nanti pada saat ke THT lebih gampang dikeluarkan, nggak kayak batu gitu, jadi lebih keras tinggal disedot misalnya. Tapi bukan dengan tetes itu kita malah jadi bisa mengeluarkan kotoran telinga sendiri. Bahkan kalau nggak ada kotoran nggak perlu tuh tetes-tetes. Malah nanti tetesannya nempel ke gendang. Oh. Ya kan, pada saat ditetes kalau telinganya bersih, tetes-tetes nempel gendang. Maksudnya nggak perlu. Jadi obat tetes itu bukan untuk mengeluarkan kotoran telinga, tapi untuk menghancurkan atau melunakkan gitu kotoran yang keras, tapi tetap harus balik lagi ke THT untuk dikeluarkan. Nah, tadi pertanyaan ketiga, ada kayak sakit ya? di gendang telinga sampai mungkin karena ibu telinganya kotor, ibu udah sering ke THT juga untuk dibersihkan, ibu pernah mengkorek-korek telinga. Jadi karena mau bersihkan sendiri mungkin ya, bukan Ibu Cindy aja, mungkin banyak juga di luaran korek-korek pakai cotton bud. Nah, cotton bud atau yang besi atau yang kayu atau yang sekarang banyak iklan online tuh yang katanya disedot lah, pakai senter segala macam itu sebenarnya nggak boleh. Jadi
Tidak boleh, kenapa? Dilarang juga karena malah akan mendorong kotoran telinga ke dalam. Pada saat mendorong kotoran telinga ke dalam atau bahkan membuat luka yang akhirnya infeksi dan bengkak seperti yang Ibu Cindy rasakan. Sakit di telinga ini bisa sakit sampai kepala kok dok, kan cuma infeksi dikit gitu. Bisa karena jaringan di bawah telinga, kulit telinga kita itu tulang rawan dan tulang. Jadi sekalinya bengkak itu menekan saraf yang di antara kulit sama jaringan keras. Beda misalnya kita bengkak di sini nih, ini kan jaringan lunaknya banyak. Ini walaupun bengkak besar baru berasa sakit. Kalau ini bengkak kecil atau bahkan ada jerawat di dalam liang telinga, itu sakit, bisa sampai sakit kepala. Mungkin waktu itu yang Ibu Cindy rasakan ya sakitnya karena ada infeksi di liang telinga. Ada juga tuh saya sering dengar ada jerawat di dalam telinga, itu jerawat atau sebenarnya beda jerawat dengan bisul mungkin? Ya, jerawat itu kan sebenarnya bisul sama. Cuma kalau jerawat lebih di wajah gitu kan. Sebenarnya sama, ada kelenjar sebasea atau pilosebaceus, kelenjar dari rambut yang tersumbat, akhirnya membentuk nanah gitu. Jadi pori-pori rambutnya itu tersumbat gitu ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cindy ya, dan semoga saya sehat terus dan jangan lupa untuk sering konsultasi sama dokter THT ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang hari ini kan masa pandemi nih dok, banyak yang kemudian kerja di rumah, banyak yang harus bukan 9 to 5 lagi deh kayaknya, 24 hours a day, 7 days a week gitu kan. Dan mereka harus entah itu menatap gadget atau teleponan. Nah, teleponan itu yang juga sering kita lakukan sekarang untuk koordinasi kerja, itu ada dampaknya juga nggak ke fungsi organ pendengaran kita? Oke, untuk handphone ya, memakai handphone yang berlebihan, memang kalau volumenya keras itu akan dan dalam jangka waktu lama sih nanti akan bisa berefek ke saraf pendengaran. Jadi kasarnya kayak seperti noise induced hearing loss atau tuli akibat bising karena terpapar suara yang keras terus. Jadi volume pada saat menerima telepon juga harus diatur. Kedua, ini efek radio frekuensi dari handphone, ternyata ada penelitiannya. Itu kalau terlalu lama dan terus menerus dalam jangka waktu lama dan dekat di telinga atau di sini kita nih kalau telepon kan ya, nah itu bisa menyebabkan tumor di saraf telinga juga, salah satunya neuroma akustik. Atau juga penelitian melaporkan ada yang namanya vestibular schwannoma. Nah, selain di telinga, kalau dia nempelnya begini kan, apalagi handphone sekarang besar gini, bisa juga efeknya ke otak, bisa ada tumor otak, bahkan atau di leher, tumor leher. Jadi sihat-sihatnya gimana nih dok? Ya tandanya pakai handsfree atau jaraknya agak jauh, atau pakai loudspeaker kalau nggak ada handsfree. Terus volumenya juga kalaupun ini jangan terlalu sering dan jangan kencang-kencang sih suaranya. Oke, intinya ada tips-tipsnya supaya tetap sehat juga lah buat teleponan ya. Oke dok, sudah ada penelpon lagi, kita angkat lagi dok. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ibu Isna di Bekasi. Ibu Isna di Bekasi. Silakan Bu Isna. Ya, halo. Ya, silakan Bu Isna. Ya, pengen tanya, Dok. Halo Ibu Isna. Iya dok, saya ini kan masalah gangguan pendengaran tuh sebelah kanan nih. Awalnya tuh saya sering sakit kepala, kayak kelingan gitu, pusing muter. Nah setelah itu saya telinga saya itu kayaknya penuh gitu semuanya. Setelah dicek di THT, setelah dibersihkan, ternyata sama aja gitu. Kok nggak bisa mendengar ya sebelah kanan gitu. Selalu mendenging gitu sampai sekarang gitu dok. Itu kenapa ya dok ya? Itu hilang timbul atau terus menerus Bu Isna? Terus menerus sampai sekarang. Oke. Ibu Isna umur berapa? 48. Ada penyakit misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol? Dulu sih sudah dicek, cuma kolesterolnya sih nggak tinggi, biasa aja gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih belum dicek lagi, cuma kondisi saya sih emang berat badannya sih agak naik gitu. Udah pernah audiometri belum Bu? Dicek udah geometri. Di situ saya setelah cek lab itu saya dibilangin katanya sih saraf telinga gitu. Oke, sudah jelas dok. Oke, baik, terima kasih Bu Isna di Bekasi. Kita akan coba jawab, silakan dokter. Ya, jadi kasusnya Bu Isna ini kemungkinan sih ya tadi gangguan pendengaran karena sensori neural, tuli sensori neural. Kita harus cek lagi.
Jadi kan Ibu Isna udah menunjukkan ada gejala sempoyongan karena memang kan tadi saraf pendengaran dekat dengan organ keseimbangan atau vestibuler. Terus yang kedua ada telinga berdenging. Itu juga sebenarnya apa sih telinga berdenging itu atau tinnitus? Tinnitus itu sebenarnya merupakan gejala dari suatu penyakit. Bukan dia itu diagnosa penyakit ya. Jadi kayak misalnya batuk, itu kan gejala dari suatu penyakit, misalnya amit-amit ya, misalnya TBC atau yang lain gitu. Bukan, jadi si tinnitus itu bukan diagnosa, tapi gejala dari suatu penyakit. Nah itu yang perlu kita cari tahu, seperti tadi Bu Isna bilang dia ada sempoyongan, ada berdenging, ada penurunan pendengaran, dan sudah tes audiometri. Dan katanya bilang kalau dia tulis saraf, ya kemungkinan ada aliran darah yang nggak bagus di telinganya Ibu Isna. Jadi aliran darah ke rumah siput dan organ keseimbangan itu satu. Dan aliran darahnya juga masih kecil pembuluh darahnya. Mungkin sudah ada kekakuan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah yang perlu dilacak nanti. Ya tadi penyakit dalamnya dibereskan. Apalagi misalnya harus cek lab lagi, ada kolesterol kah yang menyempitkan aliran darahnya, ada hipertensi kah, ada kencing manis kah, harus dicek. Nah itu yang harus kita perbaiki supaya memang sudah menurun, nggak bisa balik normal. Saraf kalau sudah rusak, misalnya dia nanti udah diukur nih audiometrinya, nanti ada derajatnya ringan, sedang berat, berat atau sangat berat. Misalnya kalau sudah awalnya sedang, nggak bisa jadi ringan. Sedang bisa jadi sedang berat atau bahkan berat. Nah kita jaga yang Ibu Isna udah alami sekarang, misalnya sedang berat ya di sedang berat saja dengan kontrol penyakit dalamnya, misalnya aliran darahnya apa yang nggak bagus ke situ. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Isna dan semoga sehat selalu ya Bu Isna ya. Tetap semangat. Baik, nanti kita akan lanjut lagi tentang tips menjaga kesehatan telinga kita dok ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati dan TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, masih membahas tentang gangguan pendengaran, masih bersama dengan Dr. Lia Natalia SPTH-TKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita bahas tentang tips menjaga kesehatan telinga. Kita lihat yang pertama, bersihkan telinga. Ini harus... sebenarnya yang tadi dibahas bersihkan telinga itu kan telinga kita bisa keluar sendiri kotoran, paling di lap tisu di luar saja habis mandi. Jangan terlalu dalam gitu ya. Jangan dikorek-korek. Bahaya nanti ya. Oke, yang kedua, lindungi dari suara kelas. Nah ini gimana ini? Tadi yang handphone atau kadang anak muda sekarang sering pakai earphone, suara kenceng, ya jangan lebih dari 80%. Biasanya kita sering ada peringatan di handphone. Oke, dikurangi volumenya ya. Oke, yang ketiga, telinga tetap kering. Nah harus tetap kering keadaannya dok? Sebenarnya tidak perlu tetap kering sih, ya tadi lap tisu aja habis mandi kalau basah gitu. Tapi takutnya kalau basah ada debu-debu yang nempel juga bisa bahaya nggak sih dok? Enggak sih, enggak karena kan ya? Tadi kita punya mekanisme untuk keluar sendiri. Ada prosesnya lah di dalam gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya hindari korek telinga. Nah ini, yang tadi seperti kita bahas juga ya, kayak pakai cotton bud itu nggak bagus sebenarnya. Nggak boleh, malah akan bisa mendorong kotoran ke dalam. Satu, tadi bikin lecet yang seperti kasus Bu Cindy jadi sakit, bisa seperti ya. infeksi. Yang terakhir kita lihat rutin ke dokter. Nah ini tadi sudah kita bahas juga 6 bulan sekali ya dok ya, karena itu waktu yang pas untuk kemudian kita memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Tapi sebenarnya kemampuan telinga kita itu berapa desibel dok? Untuk mendengar sih sebenarnya untuk ada namanya yang tadi audiometri, kemampuan normal hearing kita itu kurang dari 25 desibel normalnya. Tapi untuk bicara sehari-hari sekitar kurang lebih 50 sampai 60 desibel seperti kita ini kekerasannya gitu, volume suaranya di intensitas suara kalau itu dibilangnya sekitar 50-60. Seperti apa sih contoh-contoh desibel? Misalnya nih jarum jatuh itu sekitar 5 desibel. Nah, kalau suara perpustakaan yang tenang itu 35 desibel. Oh, kita berbisik itu 20 desibel, kurang lebih seperti itu. Nah, bila lebih dari 90 desibel, telinga kita udah mulai sakit. Seperti balon pecah, kadang sakit, kadang enggak kan, itu sekitar 80 desibel. Nah, giliran sudah mulai meningkat lagi yang seperti fluid kan kadang kita sakit juga.
itu 125 desibel. Nah, lebih dari 90 desibel telinga kita udah mulai sakit. Yang tidak boleh sama sekali telinga kita mendengar itu 140 desibel. Itu seperti contohnya pesawat take off, plane take off ya, pesawat pas landas itu kurang lebih 140 desibel. Kita nggak boleh sama pesawat sekali. take off kita di dalamnya sebagai penumpang atau di luar? Enggak dong, di luar. Di luar. Okay. Makanya kan petugas bandara sering pakai earplug, earmold, ada pelindung diri untuk mencegah bising yang merusak saraf telinga. Terakhir Dok, mungkin singkat saja, pengobatan apa yang terbaik untuk gangguan pendengaran? Sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu memang filosofi dulu yang memang sampai sekarang harus tetap diterapkan. Karena kalau sudah gangguan pendengaran atau tuli saraf, itu tidak bisa balik normal. Iya, karena saraf sekali rusak nggak seperti kulit kita, misalnya lecet bisa normal lagi. Kalau saraf sudah lecet misalnya, sulit untuk balik normal lagi. Makanya yang tadi seperti kasus Bu Bu Isna ya, itu jangan sampai lebih turun karena sudah rusak nggak bisa normal, yang ada bisa tambah parah. Nah, kita harus jaga. Makanya itu kayak seperti di pabrik tuli akibat bising itu kan tuli saraf tuh terpapar suara bising atau kadang di time zone kita nggak sadar di time zone itu sekitar 90 sampai 100 desibel. Kita nggak boleh lama-lama di situ juga. Gitu. Nah, pada saat terpapar bising terlalu lama itu yang rusak sarafnya, bukan konduksinya, saraf telinga. Dan pada saat rusak nggak bisa normal, makanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Kita harus pakai alat pelindung diri, hindari terpapar suara keras seperti itu. Oke, makanya sering saya lihat itu kalau ada orang-orang kerja dari pabrik atau apa yang suara nyaring itu, ketika berbicara sama kita ngomongnya juga agak keras juga Dok. Iya, karena dia pakai earmold mungkin atau earplug ditutup, jadi ngomongnya keras. Atau mereka akan ada biasanya audiometri berkala 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk dicek ada penurunan pendengaran nggak. Kalau itu ada sistem rolling atau ditutup yang generator yang berisik itu dibuat ruang kedap suara seperti itu. Oke, intinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga agar pendengaran kita tetap terjaga dan sehat seperti itu ya Dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Lia hari ini sudah hadir di Bincang Sehat ini, sangat luar biasa. Semoga kita sehat-sehat terus seperti itu ya Dok ya. Dokter juga sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.id TV. Saya Radha Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.